Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur hari ini kita bertemu kembali di menu sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui Bapak Ibu Gembala yang masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi tentang firman Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini bukan sebuah kebetulan kalau kita ada di Bendungan Sampean Baru di Bondowoso. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang bisa kita ambil dari Bendungan Sampean Baru ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di sini, ini ada endapan-endapan atau lumpur. Nah, ini yang kita sebut dengan proses atau peristiwa sedimentasi. Sedimentasi itu adalah peristiwa terjadinya sedimen atau pengendapan. Kalau kita lihat di sini ada lumpur, terus kemudian tumbuh enceng gondok, ada tumbuh juga rumput, dan itu ternyata juga mengurangi kapasitas atau daya tampung dan kapabilitas atau kemampuan bendungan ini untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Ada dua fungsi, yaitu yang pertama adalah irigasi, yang kedua adalah pusat listrik tenaga mikro. Nah, ini adalah sedimen-sedimen yang harus digelontor biasanya, dan saya pernah membaca dari media online di surabaya.tribunnews.com. Saya baca tanggal 1 November 2020. Ternyata di sini ada satu momen atau sebuah kebiasaan yang disebut dengan asatan Bendungan Sampean Baru. Asatan, asat itu artinya kering. Jadi asatan Bendungan Sampean Baru berarti artinya bendungan ini dikeringkan atau airnya dihilangkan. Dengan demikian semuanya juga digelontor biasanya, lumpur-lumpur juga akhirnya digelontor, sehingga itu nanti akan bisa menambah kembali volumenya, volume airnya, dan juga bisa tekanan pada air nanti pada pusat listrik tenaga mikro itu juga bisa pulih kembali, sehingga listrik yang dihasilkan juga akan pulih kembali. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari di hari ini ketika kita belajar tentang sedimen atau asatan Bendungan Sampean Baru? Hari ini saya ingin sekali berbicara tentang sedimentasi rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kerohanian kita ada hal-hal yang memenuhi di dalam kerohanian kita, dan itu adalah hal-hal yang sebenarnya adalah sedimen atau sampah atau endapan yang itu akan mengurangi, seandainya ada berkat Tuhan yang turun, curahan berkat Tuhan yang turun, itu akan mengurangi kapasitas atau daya tampung berkat itu sendiri dan kapabilitas atau fungsinya. Ada 4 hal yang bisa saya bagikan, yaitu yang pertama adalah kekhawatiran. Sedimen yang pertama adalah kekhawatiran. Saya bacakan dari Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa pula yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak Ibu Saudara, sedimen yang pertama adalah tentang kekhawatiran. Terkadang kekhawatiran dan bahkan juga kekhawatiran yang tidak perlu itu ada di dalam kehidupan kita, dan itu juga akan mengurangi daya tampung berkat Tuhan yang akan turun dalam kehidupan kita. Yang kedua, sedimen yang kedua adalah ketidakpercayaan. Kita bisa lihat di Matius 14 ayat 31b, di situ dikatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa pandemi ini, kekhawatiran dan ketidakpercayaan itu juga bisa menjadi sedimen-sedimen, endapan-endapan di dalam kerohanian kita yang juga akan menghambat seberapa besar berkat Tuhan nanti yang akan turun. Banyak sekali di dalam masa-masa pandemi ini, ada beberapa banyak teman saya yang jadi pengusaha dan sebagainya. Mereka juga sudah mulai meninggalkan Tuhan dan tidak lagi percaya kepada Tuhan dan lebih percaya kepada yang lain. Ya, kalau saya nanti sebutkan agak ngeri juga. Kalau percaya kepada hitungan, statistik, dan prediksi tidak apa-apa. Tetap itu menggunakan software. Tapi kadang-kadang mereka juga ada satu kepercayaan mereka, yaitu mereka menggantungkan kepercayaan mereka kepada
orang, jadi yang memberikan prediksi, ramalan dan sebagainya. Dan itu ternyata akan sangat fatal dan akan mengurangi curahan berkat Tuhan yang akan turun di dalam kehidupan itu. Yang ketiga adalah kepahitan. Saya akan bacakan dari Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepahitan, entah itu kepahitan masa lalu, kepahitan terhadap orang di sekitar kita, kepahitan terhadap saudara-saudara kita, bahkan mungkin juga kepahitan dengan saudara seiman, dan itu ternyata bisa menjadi sedimen di dalam kehidupan kita, memenuhi kerohanian kita, dan itu juga menghambat berkat Tuhan yang tercurah atas kehidupan kita. Dan yang terakhir, 4 sedimen yang ada dalam kehidupan kita, salah satunya adalah ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa pandemi ini tentunya siapa yang kalau secara manusia dan tidak percaya kepada Tuhan, tentunya ada sebuah ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang hari esok, ketakutan terhadap kelangsungan bisnis, pekerjaan, dan sebagainya. Banyak orderan turun, dan itu merupakan satu fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu ternyata menjadi sebuah ketakutan. Dan ternyata ketakutan itu kalau kita pelihara juga akan menjadi sedimen di dalam kerohanian kita, dan menghambat curahan berkat Tuhan itu akan turun. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, yang warnanya coklat-coklat ini adalah sedimen-sedimen, endapan-endapan, lumpur, yang itu ternyata menjadi bendungan itu menjadi dangkal. Nah, ketika dangkal seperti ini, maka air yang ditampung itu tidak akan menjadi banyak. Nah, ketika yang ditampung tidak banyak, tentunya itu akan menjadi penghambat bagi waduk ini untuk berfungsi seperti semula, yaitu sebagai irigasi dan pusat listrik pembangkit listrik tenaga mikro. Mari Bapak Ibu, kita keluarkan sedimen-sedimen di dalam kehidupan kita. Mungkin yang saya sebutkan tadi 4, ketakutan, kepahitan, ketidakpercayaan, kekhawatiran kita di dalam menghadapi pandemi ini. Dan mungkin ada sedimen, dan saya kira bukan mungkin, tapi banyak sedimen-sedimen di dalam kerohanian kita yang memenuhi, dan itu ternyata menghambat dari berkat Tuhan yang akan tercurah di dalam kehidupan kita. Kalau ingat bendungan sampean baru, ingat juga tentang sedimennya. Jangan kita letakkan sedimen-sedimen seperti ini di dalam kerohanian kita, dan itu akan menghambat berkat Tuhan yang turun di dalam kehidupan kita. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Tetap jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan kiranya Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita di dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.